Selamat malam, jumpa kembali dengan saya Eka Purnama di live IG setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 9 malam. Sebelum saya mulai dan saya lanjutkan live IG ini, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan pendapat pribadi saya, bukan sebuah kajian akademis, bukan pula saran profesional seorang konsultan pajak. Apa yang saya sampaikan di sini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi teman-teman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman. Apabila teman-teman memiliki permasalahan perpajakan teman-teman, teman-teman boleh konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing, atau teman-teman juga bisa menghubungi bagian penyuluhan di kantor pelayanan pajak di tempat teman-teman terdaftar. Kemudian untuk konsultasi di kantor pelayanan pajak perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini account representatif atau AR bukanlah tempat teman-teman berkonsultasi lagi, karena fungsi AR sudah berubah menjadi pengawas bagi setiap wajib pajak yang di bawah tanggung jawab mereka. Baik, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2022 ini, dan tentu saja setiap kita saat ini sedang mempersiapkan laporan keuangan kita, laporan pajak kita, agar kita bisa laporkan mulai Januari tahun depan. Nah, dalam mempersiapkan laporan keuangan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya akan bahas juga dari laporan keuangan badan PT terlebih dahulu. Perlu kita ketahui bahwa penghasilan yang dilaporkan di dalam SPT ini terdiri dari beberapa bagian. Ya, ada yang merupakan penghasilan yang dikenakan pajak yang tidak final, ada penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, kemudian ada juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, apa perbedaannya? Apabila teman-teman menyusun laporan keuangan badan, baik PT, CV, maka pada saat menyusun laporan keuangan tersebut, untuk setiap penghasilan teman-teman yang bersifat non-final dan bersifat final harus teman-teman pisahkan. Yang dipisahkan itu mulai dari penghasilannya, biaya-biaya yang berhubungan dengan penghasilan tersebut, sehingga akan mendapatkan laba usaha untuk masing-masing jenis penghasilan. Kenapa harus dipisahkan? Karena atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, maka berapapun laba yang teman-teman peroleh itu tidak akan dikenakan tambahan pajak kembali. Jadi final. Sedangkan apabila penghasilan tersebut adalah penghasilan yang dipotong pajak yang tidak bersifat final, maka meskipun teman-teman sudah dipotong pajak oleh lawan transaksi, tetapi itu bukan merupakan jaminan bahwa teman-teman tidak akan ada tambahan pembayaran pajak. Mengapa? Sehingga teman-teman perlu menghitung penghasilan, kemudian biaya-biaya berapa keuntungannya. Nah, dari keuntungan tersebut akan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan teman-teman, dan sesudah dikalikan dengan tarif pajak tersebut, teman-teman akan perhitungkan dengan kredit pajak yang teman-teman dapatkan dari lawan transaksi teman-teman. Nah, untuk penghasilan yang bersifat tidak final ini, tentu saja teman-teman sudah ketahui, yaitu penghasilan yang tidak masuk dalam list penghasilan final. Nah, bagi teman-teman yang memiliki banyak jenis penghasilan, teman-teman perlu pilih mana yang final, mana yang non-final. Contoh penghasilan final yang teman-teman ketahui mungkin adalah penghasilan yang berasal dari bunga deposito, ya, tabungan, diskonto SBI, SBN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa semua penghasilan tersebut sudah dikenakan PPh final. Ya, jadi nilai yang teman-teman
peroleh itu apabila teman-teman laporkan di SPT tidak akan dikenakan tambahan pembayaran pajak. Ya. Kemudian juga ada yang namanya bunga atau diskonto obligasi. Saat ini tentu teman-teman banyak yang berinvestasi di obligasi atau mungkin di FR atau sukuk dan lain-lain. Nah, itu semua adalah atas bunganya itu teman-teman sudah tidak perlu khawatir lagi akan ada tagihan pajak tambahan karena itu sudah dikenakan PPh final. Nah, bagi teman-teman perlu meminta bukti potong, teman-teman perlu minta perhitungannya dari lembaga keuangan yang menerbitkan dan membayarkan bunga tersebut. Ya, jadi teman-teman bisa misalnya teman-teman kalau membeli FR-nya atau apa di bank atau di mana, teman-teman bisa minta ke bank tersebut untuk memberikan bukti potong dan juga rincian perhitungannya sehingga bisa teman-teman laporkan di SPT teman-teman. Kemudian selain investasi tersebut, ada lagi investasi lainnya yang mungkin teman-teman juga sering dengar dan juga banyak teman-teman yang mungkin berinvestasi di sana, yaitu penghasilan dari penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek. Ya, jadi untuk semua transaksi saham yang teman-teman lakukan itu termasuk penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final. Sehingga pada saat teman-teman mendapat berapapun profit atau keuntungan dari transaksi saham tersebut, teman-teman tidak akan dikenakan pajak tambahan lagi. Ya, jadi inti dari PPh final ini adalah teman-teman untung atau teman-teman rugi, maka pajak final yang sudah dibayar adalah benar-benar final untuk semua penghasilan tersebut. Ya, jadi contoh misalnya teman-teman sudah berinvestasi sebesar 100 juta, kemudian teman-teman mendapat keuntungan ya, capital gain dari kenaikan harga saham tersebut dari 100 juta naik menjadi 200 juta. Teman-teman tidak perlu khawatir lagi, 200 juta penjualan saham itu sudah dikalikan dengan 0,1%, itu sudah final. Jadi walaupun pajak yang teman-teman bayar nilainya kecil, tetapi 100 juta keuntungan teman-teman itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, itu sudah tidak akan dipajaki lagi. Bagaimana caranya supaya teman-teman tidak dipajaki? Teman-teman simpan buktinya baik-baik. Ya, itu untuk menjawab kalau misalnya teman-teman menerima surat dari kantor pajak, misalnya dari kantor pajak mengirimkan surat kepada teman-teman. Mengapa dari penghasilan non final teman-teman yang cuma sekian, penambahan harta teman-teman sangat signifikan, sangat drastis? Oh, teman-teman bisa jelaskan bahwa misalnya itu adalah hasil dari teman-teman trading saham, mendapat capital gain di saham. Nah, itu tidak akan dipajaki kembali. Kemudian, kalau teman-teman yang mungkin ada invest di perusahaan modal Ventura, maka penjualan saham dari perusahaan modal Ventura itu juga sudah merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final. Kemudian juga bagi teman-teman yang menjadi distributor, penyalur, dealer dari agen produk BBM itu juga sudah dikenakan PPh final. Ya. Kemudian bagi teman-teman yang melakukan pengalian hak atas tanah dan bangunan, ya kan ada pajaknya tuh yang 2,5% itu. Nah, pada saat teman-teman bayar itu, tidak peduli teman-teman pada saat jual properti itu untung atau rugi, itu sudah tidak akan diperhitungkan lagi pajaknya, ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan kenaikan harga properti, capital gain dari properti tersebut, itu sudah tidak akan diperhitungkan lagi. Teman-teman cukup membayar 2,5% PPh penjualan dari harga jual. Sudah, itu final tax. Kemudian, apalagi yang final? Persewaan tanah dan bangunan. Jadi teman-teman yang menyewakan tanah dan bangunan kepada orang lain, teman-teman bayarkan pajaknya 10%, sudah, itu final. Tidak akan ada tagihan pajak atas penghasilan teman-teman laporkan. Ya. Kemudian
Penghasilan final itu apalagi, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi. Teman-teman yang mungkin bergerak di bidang konstruksi, teman-teman bisa perhatikan bahwa itu juga adalah penghasilan dikenakan PPh final. Kemudian juga ada perusahaan pelayaran dalam negeri, itu juga sudah dikenakan PPh final. Nah, jadi bagi yang bergerak di bidang pelayaran sudah dikenakan PPh final, maka tidak akan ada perhitungan yang lainnya lagi. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mungkin melakukan penilaian kembali aktiva tetap, yang mengadakan revaluasi aktiva tetap, nah itu juga ada PPh finalnya ya. Jadi atas kenaikan nilainya sudah dikenakan PPh final, maka tidak ada pajak lainnya lagi, kecuali sebelum jangka waktunya habis teman-teman jual aktiva yang sudah direvaluasi itu, maka akan diperhitungkan selisih nilai pajaknya. Nah, kemudian juga bagi para WP UMKM yang masih boleh menggunakan 0,5%. Nah, itu juga merupakan penghasilan yang bersifat final ya. Kemudian di antara semua penghasilan final tersebut ada juga yang bukan merupakan objek pajak. Apa? Misalnya bantuan atau sumbangan ya. Jadi bantuan atau sumbangan yang kita peroleh itu tidak dikenakan pajak lagi. Kemudian juga misalnya teman-teman mendapat hibah ya, hibah garis lurus 1 derajat, itu juga tidak akan dikenakan pajak lagi. Nah, dengan syarat yaitu si pemberi hibah itu harus memiliki NPWP ya, untuk mengurus yang surat keterangan bebas pajak atas hibah tersebut ya. Kemudian dividen. Nah, dividen ini kalau yang memperolehnya badan, maka itu bukan merupakan objek pajak. Kalau yang memperolehnya adalah orang pribadi, maka dividen ini bisa bebas pajak. Bisa bebas pajak dengan catatan diinvestasikan selama 3 tahun. 3 tahun ini bisa diinvestasikan di berbagai macam instrumen investasi, baik deposito, tabungan, surat berharga negara, logam mulia, bahkan properti. Sehingga apapun itu teman-teman bisa lakukan investasi dengan catatan tidak boleh dicairkan selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun harus laporkan dalam laporan realisasi investasi, teman-teman. Ya. Kemudian untuk penghasilan yang lainnya itu apa? Misalnya adalah iuran yang teman-teman peroleh dari dana pensiun, kemudian yang diterima dana pensiun itu juga bukan merupakan objek pajak. Bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura itu juga bukan merupakan objek pajak. Kemudian ada sisa lebih dari yang diterima diperoleh badan atau lembaga nirlaba ya. Nirlaba itu yang tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan, yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan itu, maka itu bukan merupakan objek pajak. Jadi di sini teman-teman perlu perhatikan supaya teman-teman tidak salah gitu, apa yang sudah dikenakan PPh final, apa yang bukan objek pajak, dan apa yang masih merupakan harus diperhitungkan kembali karena itu adalah penghasilan yang dikenakan pajak yang tidak bersifat final. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini merupakan cara kita supaya kita bisa mengisi SPT kita dengan benar ya. Tentu saja dalam mempersiapkan SPT kita di tahun 2022 ini kita perlu perhatikan banyak hal ya, terutama bagi orang pribadi yang mengikuti PPS kemarin ya. Jangan lupa bahwa SPT 2022 ini harus memasukkan harta PPS-nya ke dalam SPT-nya ya. Karena SPT 2022 ini adalah SPT yang sebenarnya yang mengungkapkan semua harta yang dimiliki oleh
seorang wajib pajak orang pribadi. Ya, kalau badan kan hanya bisa ikut kebijakan satu kemarin kan, tidak bisa ikut kebijakan dua. Sehingga kalau untuk yang WP orang pribadi, nah ini saatnya jangan sampai apa yang sudah di PPS-kan kemarin lupa dimasukkan di SPT 2022 ya. Jadi teman-teman waktu mengisi SPT 2022 ini perlu perhatikan baik-baik, data-data siapkan. Sekarang masih ada 1 bulan, teman-teman perlu perhatikan, dan juga banyak hal yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa mulai tahun 2022 ini semua penerbit faktur pajak itu harus mengisikan data ke dalam faktur pajaknya dengan lengkap dan benar, apabila baik nomor NPWP maupun NIK ya. Jadi teman-teman perlu lihat nih apakah laporan pajak teman-teman selama ini sudah benar apa belum. Pembayaran pajak teman-teman selama ini sudah benar apa belum ya. Karena kalau ada ketidaksinkronan antara pelaporan omset dengan misalnya pembelian teman-teman, maka pasti teman-teman akan disurati oleh KPP ya. Jadi sebelum teman-teman melaporkan SPT tahunan teman-teman, coba perhatikan, hitung kembali nih. Saya beli barang berapa sih selama 1 tahun ini, beli barang dagang misalnya. Kemudian yang saya jual berapa nih, yang apakah sudah sesuai nih. Kemudian kalau itu stok akhir saya bagaimana, stok awal saya bagaimana, coba dihitung sehingga tidak sampai salah hitung gitu loh. Karena kesalahan-kesalahan seperti demikian itu sangat mudah terdeteksi ya. Jangan sampai karena kekurang hati-hatian kita sehingga kita menerima surat dari kantor pelayanan pajak ya. Kemudian juga kita perlu perhatikan bahwa saat ini pengisian SPT semua sudah dilakukan secara elektronik ya. Pengisian elektronik ini memudahkan berbagai pihak, memudahkan kita untuk mengecek kebenaran data yang kita isi, dan juga memudahkan KPP untuk meneliti apakah data yang kita isi sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kalau dulu mungkin pada saat kita pengisian secara manual, kita bisa salah hitung, salah rumus, salah bagaimana. Tapi dengan adanya kita memakai e-form saat ini, maka kalau kita isi dengan benar, maka perhitungan pajak, perhitungan lain-lainnya, pemindahan dari satu halaman lampiran ke lampiran yang lain itu dilakukan secara otomatis oleh sistem ya. Jadi karena semua sudah dilakukan secara sistem, teman-teman perlu persiapkan data dengan benar dan baik, supaya jangan sampai itu malah menjadi bumerang bagi teman-teman ya. Kemudian teman-teman perlu perhatikan juga bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, pemerintah juga menggalakkan penggunaan e-Metrai ya. Teman-teman sudah tahu e-Metrai. E-Metrai ini berbeda dengan Metrai yang biasa kita berbentuk kertas yang kita tempel, itu berbeda. Kenapa berbeda? Terutama dalam pemakaian, pembubuhannya ya. Kalau e-Metrai itu harus dibubuhkan itu di dokumen berbentuk PDF ya. Kalau Metrai yang fisik itu kita tempelkan. Nah, perbedaan yang paling signifikan adalah pada Metrai fisik, teman-teman umumnya menandatangani di atas Metrai. Khusus e-Metrai, teman-teman perlu perhatikan bahwa e-Metrai itu tidak boleh ditimpa dengan tulisan apapun. Jadi teman-teman tidak boleh tuliskan nama, teman-teman tidak boleh berikan tanda tangan di atasnya. Jadi e-Metrai itu harus diletakkan di posisi yang tidak terganggu oleh tulisan apapun. Kenapa? Supaya bisa dideteksi keaslian e-Metrai tersebut. Ya. Jadi bagi teman-teman perlu perhatikan, kalau yang sudah memakai e-Metrai,
jangan samakan dengan pemakaian materai biasa. Nanti e-meterainya jadi cacat itu, jadi tidak bisa diverifikasi ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ada pertanyaan, teman-teman boleh masukkan ke kolom chat. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab di forum ini. Baik, kemudian perlu teman-teman juga perhatikan bahwa saat ini ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi, terutama dalam hal PPN ya, PPN bagi teman-teman yang selama ini mungkin belum menjadi PKP, atau teman-teman mungkin terlambat mendaftarkan diri sebagai PKP. Nah, dari Direktur Jenderal Pajak tuh memberikan satu kebijakan bahwa pajak masukan sebelum teman-teman dikukuhkan sebagai PKP dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atas pajak keluaran teman-teman sebesar 80% ya. Ini berlaku bagi teman-teman yang mengajukan diri memperoleh PKP, atau bisa juga teman-teman yang pada saat pemeriksaan ditemukan ternyata omset teman-teman sudah melebihi 4,8 miliar sehingga harus dikukuhkan sebagai PKP ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan juga bahwa saat ini untuk pemerintah juga sedang menggodok yang namanya PPh Natura. Jadi selama ini Natura tidak termasuk penghasilan kena pajak, tapi saat ini pemerintah berusaha untuk memberikan satu keadilan dalam arti pemerintah mau supaya orang-orang yang memperoleh penghasilan yang tidak berbentuk uang juga dikenakan pajak, sehingga memberikan efek dan unsur keadilan bagi semua penerima penghasilan. Kemudian untuk WP OP UMKM di tahun 2022 ini perlu perhatikan bahwa untuk omset sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan pajak, Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah terlanjur membayar pajak untuk omset di bawah 500 juta bagaimana? Jadi teman-teman bisa PBK, pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut ke masa pajak berikutnya, atau teman-teman bisa samakan saja omset teman-teman dengan pajak yang sudah teman-teman bayarkan itu ya. Jadi kalau teman-teman tidak mau pusing urus PBK, teman-teman tinggal tambahkan saja penghasilan 500 juta ke penghasilan teman-teman, ke omset teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengangsur PPh pasal 25 sejak awal tahun hingga saat ini, teman-teman juga bisa mencoba melihat apakah SPT teman-teman itu lebih bayar atau kurang bayar, supaya teman-teman di bulan Desember ini bisa rapikan sehingga bisa laporkan dengan kondisi yang terbaik menurut teman-teman. Kalau ternyata SPT teman-teman adalah lebih bayar, maka teman-teman perlu persiapkan semua dokumen dengan baik untuk teman-teman perlihatkan kepada pemeriksa pada saat teman-teman diperiksa. Kemudian juga saat ini pemerintah di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada memberikan beberapa hal yang mendukung investasi di negara kita ini. Salah satunya adalah untuk pajak penghasilan PPh pasal 26 atas bunga yang kita bayarkan ke pihak di luar negeri, itu sekarang bisa, obligasi ya terutama, hanya dikenakan
PPh 10% saja. Ya, jadi ini merupakan salah satu dukungan pemerintah agar investasi di dalam negeri ini bisa lebih baik lagi, dapat mendapat dukungan dana dari pihak dalam maupun luar negeri. Ya, sehingga kalau kita lihat saat ini bunga obligasi dengan bunga deposito itu berbeda ya. Bunga deposito tetap 20%, tapi bunga obligasi diturunkan menjadi 10%. Jadi ini salah satu instrumen investasi yang menarik bagi teman-teman yang mau mendapat pemotongan pajak yang lebih rendah. Karena kenapa? Kalau teman-teman bandingkan antara bunga pajak, bunga deposito 20% dengan pajak bunga obligasi 10%, maka untuk nilai obligasi, misalnya penghasilan bunga obligasi 2 kali lipat dibanding penghasilan bunga deposito, pajak yang dipotong atas penghasilan yang teman-teman terima adalah sama. Sehingga pajak obligasi itu hanya setengah dari pajak bunga deposito. Ya, jadi ini satu instrumen investasi yang menarik, terutama apabila teman-teman mau safety, mau aman, mungkin bisa pilih instrumen seperti FR, Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa sekarang ini juga Direktorat Jenderal Pajak merencanakan untuk mengeluarkan satu ketentuan mengenai pelaporan SPT masa PPN. Jadi bagi wajib pajak, pengusaha kena pajak yang 3 masa pajak berturut-turut tidak melaporkan SPT PPN, maka sertifikat elektroniknya akan dibekukan, tidak bisa dipakai untuk mengupload faktur pajak. Ya, jadi teman-teman para pengusaha kena pajak perlu perhatikan. Jadi bagi para PKP perlu rutin setiap bulan laporkan SPT-nya, SPT PPN. SPT PPN itu walaupun nihil tetap harus dilaporkan. Ya, nihil tetap harus dilaporkan. Tidak ada transaksi tetap harus dilaporkan SPT PPN ini. Kemudian juga teman-teman perlu perhatikan bahwa bagi teman-teman yang baru mau mendirikan PT perorangan, PTP, mungkin di awal tahun depan, teman-teman perlu perhatikan bahwa PT perorangan ini adalah badan, ya, berbentuk badan, sehingga bagi teman-teman yang mendirikan PTP ini harus menyelenggarakan pembukuan, ya. Tidak bisa dengan pencatatan, harus ada pembukuannya, ya. Jadi kalau pembukuan ya berarti secara akuntansi, berarti ada neraca, ada laba rugi dan lain-lain. Jadi harus ada jurnal dan lain-lain. Harus ada buku besar dan lain-lain. Jadi teman-teman perlu perhatikan hal seperti ini. Jadi memang PT perorangan ini pendirinya boleh 1 orang, pemiliknya boleh 1 orang. Seolah-olah seperti wajib pajak orang pribadi, tetapi secara pembukuan dan lain-lain itu berbeda. Karena orang pribadi UMKM boleh melakukan pencatatan saja, tetapi PT perorangan UMKM harus menyelenggarakan pembukuan. Ya, semua badan harus menyelenggarakan pembukuan, baik dia berbentuk CV atau PT. Dia harus menyelenggarakan pembukuan. Kemudian, kalau kita perhatikan juga bahwa tahun 2023, kemudian tahun berikutnya tahun 2024, bagi setiap wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP tahun 2018 dan sebelumnya, ya, tahun 2018 dan sebelumnya, maka tahun 2024 adalah tahun terakhir kita boleh menggunakan tarif pajak 0,5% dari penghasilan bruto, ya. Jadi teman-teman perlu persiapkan, merapikan pembukuan, merapikan pencatatan teman-teman untuk belajar supaya
pada saat nanti sudah tidak bisa menggunakan 0,5%, teman-teman bisa lakukan pencatatan maupun pembukuannya dengan lebih rapi. Ya, mungkin teman-teman bisa pikirkan mulai saat ini mau bagaimana untuk mempersiapkan di tahun mendatang apabila wajib pajak orang pribadi sudah tidak boleh membayar pajak 0,5%. Nah, salah satu solusinya adalah teman-teman bisa mendirikan PT perorangan. Ya, PT perorangan itu teman-teman pada saat mulai berdiri selama 3 tahun dia boleh membayar pajak 0,5% apabila dia masuk kategori UMKM ya dengan omset di bawah 4,8 miliar. Ya, dengan catatan threshold 4,8 miliar ini tidak dirubah oleh pemerintah ya. Jadi kita tetap tunggu. Jadi peraturan itu kita harus update terus. Jadi apa yang mungkin kita planning kita sampaikan hari ini, yang saya sampaikan hari ini mungkin saja bisa berubah nih, besok bisa berubah kalau ada ketentuan baru ya. Jadi hari ini pas 1 Desember 2022 sampai hari ini threshold masih 4,8 miliar untuk UMKM ya. Tapi kalau misalnya nanti 1 Januari ada peraturan baru, berarti apa yang saya sampaikan di sini berubah mengikuti ketentuan yang baru. Nah, kalau kita melihat lagi bagi teman-teman yang memiliki penghasilan besar, tadi saya ada bahas tentang PPh final dan PPh tidak final. Maka untuk teman-teman yang memiliki penghasilan besar, maka PPh final itu adalah salah satu tarif pajak yang akan membuat pajak yang teman-teman bayar itu lebih murah. Karena apabila teman-teman memiliki penghasilan yang besar, PPh final ini sudah mengunci tarif pajaknya. Beda dengan PPh yang tidak final. Nah, mungkin banyak teman-teman juga yang masih bingung memilih badan usaha antara PT atau CV. Terutama banyak yang kita dengar orang lebih cenderung untuk memilih CV. Apakah benar CV itu lebih menguntungkan daripada PT? Kita perlu perhatikan. CV, pemilik CV tidak boleh menerima gaji dari CV. Pemilik PT boleh menerima gaji dari PT. Lalu implikasinya apa? Implikasinya adalah di biaya gaji. Di CV tidak boleh membebankan gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Karena semua penarikan dana dari CV oleh pemilik itu dianggap sebagai privilege. Tetapi di PT, si pemilik boleh mendapatkan gaji dari PT. Dan atas gaji tersebut boleh dibiayakan di laporan keuangan PT. Beda ya. Jadi apabila gaji yang dibayarkan nilainya besar, itu akan mengurangi pajak terhutang dari PT. Tetapi apabila di CV, walaupun pemilik mencatat itu sebagai gajinya dia, tetap itu dianggap sebagai privilege dan itu bukanlah biaya di pembukuan CV. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya lagi, lah kalau begitu CV kan penarikannya semua tidak kena pajak. Kalau PT ada pajak dividen, benar. Pajak dividen kalau dividen itu tidak diinvestasikan. Tetapi kalau diinvestasikan, dividen itu tetap bebas pajak asalkan diinvestasikan 3 tahun. Ya. Nah, kemudian perlu teman-teman perhatikan lagi mengenai dividen ini. Dividen ini kalau teman-teman tidak investasikan, maka si penerima dividen harus membayarkan pajaknya.
penerima dividen harus membayarkan pajaknya sendiri karena PT sudah tidak berkewajiban memotong dan melaporkan PPh atas dividen karena dividen sudah bebas pajak apabila diinvestasikan selama 3 tahun. Jadi kalau tidak diinvestasikan adalah urusan si pemegang saham penerima dividen untuk membayar sendiri pajak dividennya dan melaporkannya di SPT-nya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Billy Chen. Setelah terima dividen PT, pemegang saham langsung investasikan supaya free pajak 10%. Tapi lupa lapor realisasi investasinya Maret tahun berikutnya. Apakah karena lupa lapor realisasi lalu langsung kena 10%? Sampai saat ini belum ada kejadian seperti ini, jadi kita juga belum tahu. Kalau sesuai dengan ini, kalau misalnya sampai Pak Billy misalnya menerima surat dari kantor pajak, bisa buktikan saja ke kantor pajak, sampaikan segala bukti-bukti bahwa ini sudah diinvestasikan. Kalau bukti-bukti mendukung, pasti bisa menang di kantor pajak. Asal bukti-bukti mendukung. Laporan realisasi investasinya itu ya dilaporkan saja menyusul kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya berargumen saja bahwa ini sudah diinvestasikan, cuma lupa lapor realisasi. Nah, tapi ya sebaiknya jangan sampai lupa. Supaya aman, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa lapor realisasi. Mengapa? Karena nanti kenanya bukan 10%. 10% itu harus disetor. Misalnya nih, kalau terima dividen di bulan November kemarin, maka harus setor PPh dividen itu kan di bulan Desember ini. Kalau misalnya lupa lapor realisasi, baru setor PPh-nya itu di bulan Maret misalnya, berarti telat berapa? Desember, Januari, Februari, Maret, telat 4 bulan. Ya kan, telat 4 bulan. Harusnya sudah lapor bayar dari Desember, baru bayar di Maret, berarti telat 4 bulan. Nah ini ada dendanya. Selain yang 10% tadi, denda keterlambatan. Jadi kalau bisa jangan sampai lupa lapor realisasi. Ya, jadi kalau teman-teman yang berinvestasi secara aktif, ingat bahwa pelaporan SPT tahun ini ada 2 jenis laporan. Laporan SPT sama laporan realisasi investasi. Ya, jadi ada 2 laporan di tempat yang berbeda ya. Jadi bukan digabung laporan, tapi itu laporannya terpisah, masing-masing ada tanda terimanya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin berinvestasi di logam mulia, harus investasi logam mulianya adalah investasi yang pembeliannya dilakukan secara resmi ya, resmi di Antam ya. Jadi bukan teman-teman beli logam mulia dengan teman-teman yang lain begitu ya. Jadi sesama teman saling jual beli, nah itu tidak ada bukti, itu bisa tidak diakui itu. Ya, jadi kalau teman-teman mendapat penghasilan dari dividen yang teman-teman investasikan 3 tahun, lakukan semuanya itu secara legal, lakukan semuanya itu secara resmi ya. Jadi waktu beli serahkan NPWP teman-teman dengan nama teman-teman sehingga semua bukti-bukti adalah atas nama si penerima dividen yang menginvestasikan dividennya ke instrumen investasi selama 3 tahun ya. Jadi semua biar jelas dan clear. Nah, kemudian juga misalnya teman-teman investasikan di saham misalnya ya. Dividen ini teman-teman investasikan ke saham yang di bursa ya. Teman-teman sebaiknya buka akun baru. Jadi pertanggungjawabannya jelas begitu. Jangan dicampurkan dengan akun investasi teman-teman yang lain gitu loh. Jangan tercampur satu. Teman-teman yang mungkin dengan dividen itu yang teman-teman mau investasikan 3 tahun di FR atau di sukuk atau apa. Nah, teman-teman dengan nilai yang sama itu teman-teman belikan produk tersebut ya. Jangan teman-teman gabungkan dengan yang lain. Jadi
benar-benar ini pisahkan supaya pelaporan teman-teman juga jelas dan rapi. Nah, kemudian teman-teman, kalau teman-teman perhatikan juga bahwa saat ini pemerintah banyak melakukan penagihan pajak untuk kegiatan membangun sendiri ya, PPN KMS ya. Jadi mungkin teman-teman di berbagai tempat, daerah, kadang-kadang didatangi oleh petugas pajak dan minta teman-teman untuk menyetor PPN KMS. Nah, ini jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa kalau teman-teman melakukan pembangunan fisik, bangunan yang melebihi luas 200 meter persegi, maka teman-teman wajib membayar PPN kegiatan membangun sendiri. Ya, jadi itu yang nilainya itu berdasarkan dari biaya-biaya yang teman-teman keluarkan untuk membangun bangunan tersebut ya, meliputi semua biaya bahan baku, tukang dan lain-lain. Nah, teman-teman juga perlu lihat bahwa sekarang ini data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak semakin hari semakin detail. Jadi untuk laporan pajak teman-teman di tahun 2022 ini teman-teman laporkan dengan tepat dan benar ya. Rekening sesuai dengan ketentuan kan itu harus dilaporkan nomor rekeningnya, di bank mana, nilai per 31 Desembernya itu berapa, teman-teman harus laporkan itu semua ya. Karena kalau teman-teman tidak laporkan sesuai, nanti pada saat pengecekan sinkronisasi data ada selisih yang ditemukan oleh KPP atau mungkin AR. Nah, itu teman-teman akan disurati ya. Lalu apakah benar semua data itu terdeteksi? Ya, kalau kita lihat sesuai dengan temuan waktu PPS kemarin, itu banyak data-data yang ditemukan. Nah, mungkin teman-teman bisa berargumen dengan para petugas pajak apakah data-data itu diperoleh dengan cara yang legal atau tidak. Nah, nanti akan menjadi debat kusir lagi, Kenapa? Kalau misalnya teman-teman menyatakan bahwa data ini mungkin apakah diperoleh dengan legal atau tidak. Nah, kan pembuktiannya nanti di pihak teman-teman, karena teman-teman yang menanyakan hal tersebut kan, perolehan itu secara legal apa tidak. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata terbukti bahwa data-data itu merupakan diperoleh dengan cara-cara yang legal, nah teman-teman akan kesulitan lagi karena teman-teman dianggap tidak melaporkan SPT teman-teman dengan benar. Nah, jadi sebaiknya teman-teman perlu dan harus laporkan semuanya itu dengan kondisi yang benar per 31 Desember akhir tahun ya. Jadi teman-teman laporkan saja nilai yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, lalu bagaimana teman-teman bisa konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing ya. Jadi sebaiknya laporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya 31 Desember akhir tahun ya. Jadi itu supaya kenapa pas disinkronisasi data tidak ada perbedaan data. Teman-teman juga tenang, tidak ada data-data yang beda kan. Jadi teman-teman kalau disurati juga teman-teman bisa sampaikan bahwa semua data yang teman-teman laporkan itu sudah sesuai semua. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar. Nah, kemudian juga kemarin ada pertanyaan tentang yang namanya daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi, daftar utang pemegang saham dan perusahaan afiliasi dan lain-lain. Nah, itu
ada di dalam lampiran 6 nih, lampiran Romawi 6. Nah, di lampiran Romawi 6 SPT 1771 itu, apabila di akhir tahun ada pinjaman utang pemegang saham atau dari perusahaan afiliasi, itu harus dicantumkan di SPT yang teman-teman laporkan ya. Jadi kondisi akhir tahun seperti bagaimana itu harus dicantumkan. Dengan demikian maka pelaporan SPT teman-teman adalah tepat dan benar. Jadi teman-teman coba perhatikan baik-baik apakah teman-teman sudah laporkan dengan tepat dan benar. Ya, jangan sampai gara-gara itu teman-teman dapat surat gitu loh ya. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman ada dapat dividen dari PT, maka PT tidak perlu memotong pajaknya, tapi PT harus laporkan di SPT-nya atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Itulah mengapa apabila ada dividen yang tidak dilaporkan, pasti akan ketahuan ya. Karena antara data OP dengan data badan itu akan dilakukan sinkronisasi. Jadi dengan adanya sistem e-form dan juga dengan data DJP yang semakin hari semakin baik, konektivitas data yang semakin baik, maka pengecekan dan juga berbagai hal sinkronisasi itu akan dapat dilakukan oleh sistem komputer secara cepat. Ibu Chair, pinjaman pemegang saham, pertanyaan dari Ibu Chair, jika pinjaman pemegang saham tidak dilaporkan, sanksinya apa Pak? Nah, kalau pinjaman tidak dilaporkan, pada saat pemeriksaan ditemukan, tentu akan diindikasikan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, nanti akan dihitung. Misalnya dari pinjaman yang tidak dilaporkan itu, apakah ada kekurangan pembayaran pajak dan lain-lain. Nah, itu pasti akan ditagihkan. Ya, kita yang membantu. Jadi sebaiknya laporkan semuanya dengan benar dan tepat ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian kalau sanksi itu wewenang pemeriksa. Wewenang pemeriksa, kalau ibu diperiksa ditemukan ya ada sanksinya. Kalau ibu tidak diperiksa tidak ditemukan ya tidak masalah ya. Jadi tapi bagaimanapun rapi dan lapor dengan sesuai itu lebih baik ya. Lapor dengan kondisi yang sesuai itu lebih baik. Baik, bagi teman-teman yang mungkin ada ingin melakukan konsultasi pribadi dengan saya, juga bisa hubungi di www.lembagabantuanpajak.com di trainer A04 ya. Nanti di sana ada waktu di mana teman-teman bisa konsultasi private dengan saya, dan juga mungkin kita akan bisa diskusi lebih detail ya, karena banyak hal terkadang tidak bisa dijawab lewat live IG ini, karena ini komunikasinya kadang cuma satu arah. Saya hanya membaca pertanyaan dan banyak data-data lain yang kita harus analisa. Yang saya harus analisa sebelum saya bisa berikan jawaban, supaya jawaban saya tidak salah. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi, saya akan akhiri live IG malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Sampai jumpa kembali Kamis yang akan datang.